Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang anak-anak. Gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Nah, sebelum kita masuk ke materi pelajaran pada hari ini, akan lebih baik jika kita memulai dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum kita masuk ke materi hari ini, Ibu mau bertanya dulu sebelumnya. Pasti orang tua kalian, khususnya ibu kalian, jika mencuci baju atau melihat baju putih yang kotor, pasti ingin untuk diputihkan kembali kan. Nah, biasanya ibu kalian itu memakai apa untuk memutihkan baju? Pakai pemutih. Jadi pakai pemutih bisa ataupun Baiklin ya yang biasa disebut oleh kalian. Nah, jadi di sini Baiklin itu mengandung senyawa basa yang memiliki pH 11. Jadi di sini Baiklin itu termasuk dalam larutan basa. Nah, sampai sini paham? Paham, Bu. Nah, karena kalian sudah paham tentang konsep basa, kita akan masuk ke materi asam basa yang akan kita pelajari pada hari ini. Sebentar saya share screen. Nah, jadi hari ini kita akan mempelajari tentang asam dan basa. Nah, jadi kan tadi kita sudah bahas kalau Baiklin itu merupakan larutan pemutih yang biasa digunakan untuk memutihkan baju. Nah, di dalam Baiklin tersebut terdapat suatu larutan yang bersifat basa yang memiliki pH 11 sehingga larutan pemutih tersebut disebut sebagai larutan basa. Nah, jadi pengertian dari asam sendiri itu apa? Coba ada yang bisa menjawab? Saya Bu. Ya, coba Eka. Asam itu merupakan senyawa yang menyebabkan rasa masam pada berbagai materi. Nah, iya. Jadi asam itu merupakan zat atau senyawa yang menyebabkan rasa masam berbagai materi. Nah, contohnya itu seperti gambar di bawah ini. Jadi kan ada jeruk nipis. Nah, kenapa jeruk nipis dikatakan sebagai asam? Ada yang tahu kenapa? Coba Nafa. Itu, Bu, rasanya masam. Nah, iya. Jadi kenapa jeruk nipis itu dikatakan asam? Karena dari rasanya sendiri pun itu sudah asam. Nah, kita masuk ke basa. Nah, coba Meisy dijelaskan apa itu basa. Basa adalah zat atau senyawa yang menyebabkan rasa pahit pada berbagai materi. Nah, iya benar sekali untuk Meisy. Nah, jadi basa merupakan suatu zat atau senyawa yang dapat menyebabkan rasa pahit atau tidak enak jika dikonsumsi. Nah, contohnya itu seperti sabun. Nah, sabun termasuk basa karena mengandung gugus ohamin di dalam sabun tersebut. Nah, kalaupun sabun tersebut semisal dimakan, itu akan terasa pahit atau tidak enak. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Belum Bu. Oke, kalau emang belum ada pertanyaan, kita masuk ke contoh soal. Nah, di sini kan ada contoh soal yaitu tentukan pH dari suatu larutan yang memiliki konsentrasi ohamin dengan
dengan 10 pangkat min 6M. Nah, jadi di sini rumus untuk mencari pH itu ada 2. Nah, yang pertama pH asam itu rumusnya pH sama dengan min log H+, sedangkan untuk pH basa atau pOH itu biasanya menggunakan rumus min log OH min. Nah, di sini karena yang dicari itu konsentrasi H+, jadi itu merupakan pH asam. Nah, jadi cara mengerjakannya seperti ini. pH sama dengan min log H+. Jadi min log yang 10 pangkat min 6, min 4-nya dimasukkan ke H+-nya tadi. Nah, setelah dimasukkan, ini nanti pindahkan ke depan. Jadi min dalam kurung minus 4 log 10. Nah, ini minus kali minus kan jadi plus. Jadi 4 dikali 1 karena log 10 itu adalah 1. Nah, jadi 4 kali 1 itu adalah 4. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan tentang perhitungannya? Belum, Bu. Udah paham ya sampai sini? Paham. Oke, kalau gitu kita masuk ke percobaan sederhana tentang asam basa, agar kalian lebih memahami lagi tentang apa itu asam dan basa. Nah, untuk lebih lengkapnya, kita akan masuk ke percobaan sederhana. Sebentar ya. Nah, jadi kita akan masuk ke percobaan sederhana, yaitu reaksi netralisasi. Nah, jadi reaksi netralisasi yaitu untuk menetralkan suatu asam ataupun suatu basa menjadi netral. Nah, di sini sudah ada soda 1, soda 2, dan juga larutan pemutih. Nah, di sini yang berperan sebagai basa yaitu pemutih, seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi, dan soda di sini berperan sebagai basa. Nah, jadi pemutih berperan sebagai basa, kemudian yang soda berperan sebagai asam. Nah, kemudian di sini kita akan mencoba untuk menambahkan larutan pemutih ke soda 1 dan soda 2. Nah, untuk yang pertama kita akan memasukkan ke soda 1 terlebih dahulu. Nah, jadi kita tinggal masukkan saja. Nah, di sini bisa dilihat di soda 1 itu menjadi bening atau tidak berwarna. Nah, hal itu disebabkan karena cairan ini sudah netral. Nah, untuk yang soda kedua, kita akan uji seperti yang soda pertama tadi. Nah, kita tambahkan pemutih. Nah, bisa dilihat perubahan warnanya menjadi lebih bening, tidak sepekat tadi warna coklat tuanya. Nah, jadi di sini dapat diketahui bahwa larutan ini sudah netral karena sudah berubah warnanya menjadi lebih jernih walaupun masih ada sedikit kekuningan. Nah, jadi di sini berdasarkan reaksi penetralan yang kita lakukan, dapat diketahui bahwa jika suatu asam ditambahkan basa, itu akan menjadi netral. Jadi di sini, mengapa ini dapat berubah warna menjadi bening, yang tadinya merah, yang di soda pertama, dan di soda kedua yang tadi berwarna coklat, itu akan berubah menjadi bening karena terjadi reaksi penetralan atau netralisasi. Nah, jadi di sini reaksi netralisasi itu menetralkan suatu asam ataupun basa menjadi pH 7
atau pH 7 itu biasa disebut dengan larutan yang netral. Walaupun kita tidak menguji pH-nya, tapi dapat diketahui bahwa larutan ini sudah netral karena sudah berupa warna. Nah, setelah kita melakukan reaksi penetralan atau reaksi netralisasi, nah dapat diketahui bahwa suatu zat atau larutan yang asam jika ditambahkan dengan larutan pemutih tadi akan bersifat netral, yaitu ditandai dengan perubahan warnanya menjadi bening, walaupun kita tidak mengukur pH-nya secara langsung. Nah, kemudian untuk soda 2 yang tadi berwarna coklat tua, jika ditambahkan larutan pemutih pun akan berubah warna menjadi bening. Hal tersebut karena soda 1 dan soda 2 ini sudah netral. Nah, jadi berdasarkan sederhana yang kita lakukan hari ini, dapat disimpulkan bahwa seperti yang saya bilang tadi, bahwa jika suatu larutan soda ditambahkan dengan pemutih atau suatu asam yang ditambahkan dengan suatu larutan pemutih akan menjadi netral. Nah, begitupun juga untuk soda yang ini. Jadi di sini karena yang kita lakukan reaksi netralisasi atau penetralan, maka pH dari kedua ini, soda atau kedua larutan ini menjadi netral. Nah, setelah kita melakukan percobaan ini, diharapkan kalian sebagai siswa dapat memahami lebih lanjut tentang asam dan basa dan juga reaksi penetralan. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Nggak ada, Bu. Nggak ada, Bu. Sudah paham? Alhamdulillah sudah, Bu. Oke. Nah, kalau Alhamdulillah gitu, sudah, Bu. kalau gitu, kan tadi kita sudah membahas tentang contoh soal perhitungan pH ya. Nah, biar kalian lebih memahami lagi tentang perhitungan pH, nanti silakan dibuka untuk bukunya, buku BSE yang biasa kita pakai, halaman 72 sampai 75, dikerjakan dari nomor 1 sampai 5. Nanti itu dikumpulkan minggu depan saat pertemuan selanjutnya. Nah, terus habis kita melakukan praktikum atau percobaan sederhana ini, jadi kan kalian jadi tahu tuh reaksi netralisasi. Nah, jadi setelah ini diharapkan kalian tuh bisa membaca-baca lagi itu bukunya biar kalian lebih paham lagi. Jadi minggu depan tugasnya dikumpulkan dan jika ada pertanyaan saya persilahkan. Ya, siapa yang bertanya? Nggak ada, Bu. Nggak ada, ya udah. Kalau gitu mungkin ada kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.